Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dana pensiun syariah. Kami kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Imanes Syafa Jelita, yang kedua adalah Sarah Nur Afianti, yang ketiga Herawati Majid, yang keempat Meilani Wulandari, yang kelima Sahrul Mulia Rahman, yang keenam Rahmat Setia Nugroho, dan yang ketujuh Dwi Amelia Fitrianingrum. Pengertian: dana pensiun syariah adalah program atau layanan dari suatu badan hukum yang bertujuan memberikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini menjadi salah satu alternatif untuk menjamin kesejahteraan karyawan dari beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam dunia kerja seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik, dan bahkan meninggal dunia. Selanjutnya ada landasan operasional. Dalam konteks regulasi, misalnya jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN MUI. Berbeda dengan halnya dana pensiun syariah, menurut seorang konsultasi ekonomi syariah yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf, belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umumnya dan fatwa MUI juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia. Landasan operasional. Pada tahun 2013 lalu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia resmi menerbitkan fatwa tentang dana pensiun syariah, yaitu Fatwa Nomor 88 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Kedepannya, dana pensiun berbasis syariah dapat menjadi pilihan menarik bagi umat muslim untuk merencanakan hari tua yang bahagia. Direktur Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB, Syariah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Muhammad Muhlasin, menyatakan dengan dikeluarkannya fatwa MUI terkait dana pensiun syariah tersebut memberikan label halal bagi dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK untuk mengelola dana pensiun secara prinsip syariah. Selanjutnya, jenis atau kualifikasi usaha dana pensiun syariah. Sama halnya dengan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah terdiri dari dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 2 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang kedua, ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan
di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan. Kemudian industri di Indonesia atau perusahaan. Kini sudah ada 4 perusahaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang sudah terdaftar oleh OJK. Antara lain yang pertama ada Dana Pensiun Muhammadiyah, yang kedua ada Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, yang ketiga ada Dana Pensiun Bank Muamalat, yang keempat ada Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK sendiri bagian muamalat. Produk dana pensiun syariah. Ada 2 produk dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu yang pertama, produk dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Pengertian dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana yang dibentuk orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri buat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Yang kedua, produk dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pengertian dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana yang dibentuk bank atau perusahaan asuransi jiwa buat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Di Indonesia, produk dana pensiun dalam wujud DPLK biasanya ditawarkan sejumlah bank ataupun perusahaan asuransi, yaitu diantaranya DPLK BRI, DPLK BNI, DPLK BCA, DPLK Bank Jateng, DPLK Muamalat, DPLK Jiwasraya, DPLK Manulife, DPLK Aksa Mandiri, DPLK Indolife, DPLK AIA, DPLK Beringin Life, DPLK Allianz. Baik, yang selanjutnya menjelaskan tentang macam-macam dana pensiun syariah. Ada 6. Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana atau DPS dan pihak lainnya yang mengelola dana tersebut atau biasa disebut mudharib, di mana Anda sebagai pemberi maupun penerima mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak ada pembagian tertentu yang tertulis, semua kembali kepada kedua belah pihak. Yang kedua ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang berupa pelimpahan kekuasaan oleh pemberi kuasa kepada pihak lain. Dalam hal ini Anda dipersilahkan diwakilkan sesuai yang ditunjuk oleh si pihak lain. Kemudian akad yang selanjutnya yaitu yang ketiga, akad hibah, di mana pemberi dana atau yang disebut mauhub bih dari pemberi kerja atau wahid kepada pekerja dalam penyelenggaraan pensiun. Akad ini agak jarang dipilih oleh orang kecuali keadaan si nasabah pensiun sesuai dengan akad hibah. Kemudian yang keempat ada akad hibah muqayyadah. Akad ini terjadi apabila hibah pemberi wahid sudah menentukan orang yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Yang kelima, akad hibah bisyart. Akad yang dilakukan dengan sistem hibah apabila syarat dan perjanjian sudah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu akad wakalah bil ujroh, yaitu akad yang dibarengi dengan imbalan atau upah. Baik, yang selanjutnya mekanisme operasional. Pendanaan program pensiun baik dalam rangka memenuhi ketentuan maupun untuk tujuan pengelolaan dana akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Dana pensiun biasanya mengembangkan kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Tetapi tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Kalaupun ada, biasanya relatif sederhana dan banyak didelegasikan kepada perusahaan investasi atau asuransi.
Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen yang dibenarkan menurut fatwa. Kebijakan investasi dana pensiun syariah. Di samping terpenuhinya prinsip syariah, minimal mencakup beberapa komponen antara lain. Yang pertama, tingkat keuntungan (rate of return) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Yang kedua, risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi. Yang ketiga, kebutuhan likuiditas. Dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil. Apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di berbagai bank dan asuransi syariah. Prosedur yang dilalui oleh peserta program DPLK syariah umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta merupakan perorangan atau badan usaha. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah. Yang keempat, iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu. Yang kelima, menyerahkan fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga. Yang keenam, membayar biaya pendaftaran. Yang ketujuh, membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dan dana pensiun plus asuransi jiwa. Yang kedelapan, memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah. Permasalahan yang berkembang. Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Keadaan ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam roadmap strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikitpun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun tahun 2007 sampai 2011. Kemudian yang kedua, dalam konteks regulasi, jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Ketiga, ketentuan investasi langsung dalam Undang-Undang Nomor 11/1992 tentang dana pensiun. Selama ini, dana pensiun lembaga keuangan syariah atau DPLK syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat atau mudharabah, muqayyadah atau restricted investment yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk mudharabah muqayyadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini, bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.